Indonesia adalah negara yang sangat rentan kena dampak negatif dari perubahan iklim. Banyak sekali sisi yang bisa digali dari terjadinya bencana tersebut gitu, dan akhirnya membuahkan konten-konten yang mengedukasi masyarakat. Nah, tapi yang memadukan agama sama lingkungan itu memungkinkan nggak sih untuk memicu partisipasi publik atau paling tidak ya minimal percakapan publik lah. Halo semuanya, bisa nggak sih kita berharap perubahan dari gerakan lingkungan di sosial media? Soalnya kalau kita buka YouTube, TikTok, atau Instagram nih, itu rame banget tuh tren-tren gerakan lingkungan. Mulai dari misalnya video tentang sampah yang numpuk, konten green lifestyle, sampai dengan gerakan agitasi dan advokasi lingkungan. Tapi tren-tren semacam ini beneran ngaruh nggak sih? Atau ya sekedar hiburan yang lewat di timeline aja? Gue Deddy Mar, peneliti PPIM UIN Jakarta. Dalam data bercerita kali ini, kita akan coba jawab fenomena tersebut bersama Kak Dadi Darmadi, peneliti PPIM UIN Jakarta, dan Zela Apriesta, sosial media spesialis PPIM UIN Jakarta. Halo Kak Dadi, halo Zela. Halo Deddy. Gimana, Dad? Ini kita mau diskusi nih Pak, perihal Siap. gerakan-gerakan lingkungan terutama di sosial media. Mungkin pertanyaannya basic dulu nih Pak. Gimana sih Pak? Ke Kak Dadi dulu deh. Gimana sih Kak ini gerakan lingkungan peta umumnya nih, terutama yang green Islamnya nih Kak di sosial media di Indonesia? Kalau kita lihat kan emang trennya semakin menaik ya, menanjak, dan itu juga yang kita coba capture lewat riset dan juga survei dalam kegiatan PPIM React selama 2 tahun terakhir. Itu kita mencoba mengamati, mengobservasi ada apa sih sebetulnya isu lingkungan di kalangan teman-teman yang aktif di kegiatan keagamaan, dan lumayan mencengangkan sih sebenarnya. Banyak temuan-temuan menarik, misalnya dari 190 lebih lembaga keagamaan yang aktif di bidang lingkungan. Oh, ini yang agama aja nih Pak ya? Iya, 142 diantaranya itu berbasis atau berafiliasi dengan kelompok Muslim misalnya. Itu angka yang luar biasa, sebelumnya nggak pernah kita tahu ada seperti itu. Tapi tentu saja kalau kita bicara soal lingkungan secara umum, kita udah kenal beberapa teman-teman aktivis LSM dalam negeri dan luar negeri yang udah lama mengadvokasi tentang bahaya bencana alam akibat perubahan iklim dan lain-lain, seperti yang terjadi saat ini gitu kan. Indonesia adalah negara yang sangat rentan kena dampak negatif dari perubahan iklim, dan sangat nyata. Begitu ada peristiwa siklon besar di wilayah Asia, dari Asia Selatan, Sri Lanka, Bangladesh, sampai Thailand Selatan, Malaysia, dan Indonesia khususnya di Kepulauan Sumatera ya, mulai dari Aceh, Sumatera Utara sampai Sumatera Barat, kita melihat dampaknya hari ini. Kita sangat prihatin tentu saja, dan survei PPIM juga menunjukkan bahwa pemahaman kita masyarakat Muslim tentang lingkungan itu ada yang memiliki kekuatannya, di mana misalnya mereka banyak percaya bahwa masalah lingkungan ini diakibatkan oleh manusia sebenarnya. Tapi sejauh mana di mimbar-mimbar, forum-forum keagamaan, pengajian, isu lingkungan digaungkan. Nah, ini masih menjadi PR besar, sehingga saya, Zela, dan teman-teman yang lain menjembatani gitu ya, dari survei dan riset yang ada di PPIM itu juga dengan public campaign. Kita merasa penting melakukan public campaign dalam rangka itu tadi, memberikan informasi, mengisi narasi-narasi tentang agama dan lingkungan yang lebih besar, sehingga itu bisa beririsan dengan isu-isu lain yang juga dianggap penting, khususnya oleh Gen Z dan teman-teman milenial, bahwa ini juga isu yang sangat penting. Gerakan yang tadi itu sampai ke sosial media juga Pak? Oh ya, di media sosial kita udah temukan juga
banyak sekali teman-teman yang mengangkat isu lingkungan, termasuk dari teman-teman yang berbasis keagamaan, dari majelis agama yang beda-beda, bukan hanya Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan yang lain-lain, cukup banyak menggelorakan isu lingkungan, sehingga kita kegiatan awal-awal, ya Zel, mungkin Zela ingat nanti bisa cerita lebih banyak, bahwa kita menekankan nih pentingnya isu agama dan lingkungan online. Oke. Kita mengadakan lomba-lomba bikin video online sampai 2 kali kalau nggak salah. Dan itu luar biasa responnya dari publik. Menarik. Tapi kan konten lingkungan itu banyak banget ya formatnya. Ini akan ke Zela. Mulai dari yang edukatif tuh, ada yang modelannya estetik, sampai yang modelannya kayak marah-marah begitu tuh ada banyak banget lah jenis kontennya itu. Nah, tapi yang memadukan agama sama lingkungan itu memungkinkan gak sih untuk memicu partisipasi publik, atau paling tidak ya minimal percakapan publik lah. Gimana Zela? Iya, itu memungkinkan banget sih, Dad. Jadi kalau tadi kita bahas tentang macam-macam konten ya, sebetulnya banyak banget macam konten. Ada yang itu tadi marah-marah, modelnya storytelling, ada yang carousel dan lain sebagainya. Itu tadi hanya bentuk penyampaiannya aja. Sedangkan untuk materinya atau konten isinya itu tadi, itu kita bisa memasukkan agama dan lingkungan atau materi-materi yang lain pun bisa masuk gitu. Dan itu udah dilakuin sama beberapa teman kita juga, salah satunya di AgriQuran. Oke. Oh, itu yang kita jadikan sebagai objek riset juga ya? Iya, betul. Di AgriQuran itu sekarang followernya kalau nggak salah 62.000 ya. Itu banyak banget sih. Dan aku juga lihat dari engagement rate-nya itu 22% kalau nggak salah. Itu menunjukkan bahwa akun tersebut hidup gitu. Akun itu berjalan dengan baik, mulai dari growth dari followernya, terus juga engagement-nya, reach-nya, itu semuanya berkembang dari waktu ke waktu gitu. Dan PPIM menjadikan AgriQuran itu sebagai salah satu itu tadi objek riset kita, dan kita mau meniru juga bagaimana campaign yang mereka lakukan di media sosial gitu. Dan nggak cuma AgriQuran, itu tadi yang dijelasin sama Pak Dadi, ada dari agama-agama lain juga. Terus kalau Greenpeace juga punya Ummah for Earth, itu juga gerakan Greenpeace yang berbasis agama gitu ya. Di konten terakhir Ummah for Earth itu membahas tentang fenomena atau bencana yang terjadi di Indonesia baru-baru ini, yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ya. Nah itu menjadi hooknya nih. Jadi orang itu kan atensinya masih pada ke bencana semua. Nah, otomatis akan membuahkan engagement yang bagus ketika kita memakai hook tersebut. Terlepas dari kita berbela-sungkawa atau bagaimana ya, tapi banyak sekali sisi yang bisa digali dari terjadinya bencana tersebut gitu, dan akhirnya membuahkan konten-konten yang mengedukasi masyarakat. Gitu sih. Waktu kami wawancara Ummah for Earth itu, salah satu yang kita tanyakan strateginya itu. Jadi memang mereka sengaja menggunakan narasi-narasi agama karena katanya yang mengingat masyarakat Indonesia yang religius, dan ternyata dengan itu cukup berhasil tuh. Jadi tiap Jumat mereka ada kayak dakwah lingkungan di medsos tuh. Betul. Dan cukup rame. Jujur aja, gue juga cukup kaget juga loh. Ternyata Gen Z dan juga milenial suka ya sama materi-materi dakwah yang semacam itu. Tapi oke, ini sekarang aku pengen nanya nih, ini apakah hal-hal yang semacam ini selain dakwah-dakwah kayak tadi ya Kak Dadi, itu juga ada kayak fashion ramah lingkungan, pakaian yang ramah lingkungan, bawa tumbler kemana-mana. Baru-baru ini ada kejadian yang tumblernya hilang. Itu juga kan bagian dari bawa tumbler, bagian dari sebelumnya kan nggak ada itu orang bawa tumbler kemana-mana. Baru-baru ini kan, nah ini termasuk tren lah di media sosial. Nah cuman maksud saya
ini nih bisa disebut sebagai sebuah gerakan atau ya lifestyle aja itu, Kak Dadi? Ya kalau kita lihat kemunculan apa ya gerakan-gerakan sosial, termasuk gerakan sosial baru, new religious movement atau apa gitu ya, di dunia ini itu tidak ujug-ujug langsung core begitu. Misalnya di Amerika Serikat muncul gerakan kepedulian terhadap apa gitu ya, tidak langsung begitu, tapi berawal dari hal-hal kecil. Mungkin berawal dari lingkungan pertemanan, keluarga, terus komunitas, dan sekarang karena zamannya medsos ya, orang kan nggak sabar untuk selalu posting, selalu buat status, bikin caption apa. Nah, saya selalu diajarin untuk kita sebagai peneliti sosial itu selalu peka tapi juga sabar. Peka dalam pengertian selalu lihat apa loh, ada fenomena apa lagi. Kadang-kadang perubahannya tuh day to day, ya kan, nggak terduga secepat itu. Tapi kadang-kadang ada yang lambat ya, tapi itu terjadi. Nah, kebaruan dalam sebuah gerakan itu baru bisa dilihat kalau dia itu mulai memperlihatkan kolektivitasnya, Ded. Jadi bukan hanya person to person, bukan hanya orang per orang. Oh, si Anu lagi ngetren bikin apa fashion atau bawa tadi tumbler. Tapi itu menjadi sebuah fenomena di mana orang kok semua pengen terlibat ya. Yang tadinya sifatnya aku peduli secara online, secara jempol ataupun nge-like apa gitu, ngasih komen, tapi lama-lama aku yang terlibat. Nah, keterlibatan yang sifatnya individual sampai ke level yang lebih besar, keluarga, komunitas, pertemanan, sampai community base yang kolektif, itu baru sebagai sebuah gerakan sosial. Nah, aku sih terus terang sangat optimis ya dengan apa yang aku lihat sekarang, meskipun kadang-kadang kita lihat, wah ini kayak sekedar gaya-gayaan doang. Ya, semua juga berawal dari situ gitu loh. Semua berawal dari situ dan kita selalu punya positive thinking dengan perubahan-perubahan ini sejauh itu tadi wacananya itu selalu harus kita lihat. Kalau misalnya ada konten-konten ini kok bawaannya ke negatif atau apa, ya memang kewajiban kita yang peneliti, penulis, dosen, guru, penceramah, semua Pak Ustadz dan Ibu Ustazah di Majlis Taklim itu mengisi konten-konten yang lebih positif, apalagi di dunia maya ini, sehingga itu lebih tersebar lagi. Dan saya kira orang-orang akan juga melihat ke sana arahnya. Kalau misalnya yang tadinya mohon maaf Kiai Zainuddin MZ yang bicara dan hanya mungkin kalangan tertentu yang dengar, ya kan, ya itu sudah lumayan. Tapi kalau sudah Mama Dedeh bicara di televisi, ya kan, ini ibu-ibu udah kena dampaknya nih. Ya. Tapi kalau Habib Ja'far, itu kan yang bicara kayak di acara React Day PPIM kemarin, wah itu bukan hanya pemuda tersesat yang ngikutin, tapi juga orang-orang yang sangat peduli. Dan mereka, mohon maaf, mungkin hanya ngelihat konten yang begitu di channel-channel seperti Habib Ja'far. Nah, yang kita perlukan adalah bagaimana gerakan yang kayak simplistik dan kayak gaya-gayaan itu, lifestyle bahasanya Dedi tadi, itu menjadi menyebar mewabah secara lebih positif ke lingkungan yang lebih besar, sehingga itu pelan-pelan menjadi gerakan sosial baru. Oke, artinya gerakan yang muncul dari sosial media lalu kemudian merambah ke real life, itu real ada Pak, entah itu secara teoritis ataupun ada. Di React Day kita dalam 2 tahun ini kan keterlibatan 2 ya, kita melakukan survei di lapangan nasional, riset juga nasional, dua-duanya offline, tapi kita juga komunikasi secara online dengan teman-teman muda dan yang lain-lain. Dan puncaknya kan kita padukan semuanya itu. Apa yang kita dakwahkan dalam tanda petik di media sosial, kita pertemukan. Dan yang kita lihat kegiatan salah satu yang terakhir kita ya, Youth Camp itu kan benar-benar menjaring talenta-talenta terbaik. Mereka-mereka yang masih muda, anak-anak SMA, dari berbagai provinsi, berbagai kota, berbagai latar belakang agama, budaya, bahkan sampai saya dengar ada agama
lokal juga ya, Iya, Sunda yang Wiwitan. sudah wiwitan diberikan ruang untuk bercerita storytelling kepada yang lain. Wow, teman-teman menjadi tertarik juga untuk yang lebih penting lagi adalah bagaimana kegiatan seperti itu bukan hanya sekali, 2 kali dilakukan, tapi reguler. Karena apa? Dengan demikian bisa berjejaring lebih luas lagi dan kita akan lihat dampaknya seperti apa dalam beberapa tahun ke depan. Oke, thank you, Pak. Ini Zel, jadi yang gerakan atau tren-tren di medsos tentang green tadi itu punya dasar environmentalism nggak sih? Beneran punya kepedulian lingkungan nggak sih? Atau ya jangan-jangan cuma ikut karena trennya lagi begitu ya akhirnya mereka semua ke arah situ gitu kira-kira. Ya, kalau survei nasional PPIM itu di anak muda ya, Gen Z sekitar 78% mengetahui materi-materi tentang perubahan iklim. Oke. Lalu juga tentang transisi energi itu sekitar 25% di Gen Z tahu semuanya. Nah, tapi memang secara teori mereka tahu, tapi gerakannya masih kecil nih, Dad. Nah, dengan tren-tren media sosial itu tadi memantik teori yang sudah mereka tahu untuk digerakkan. Oh, ini ternyata aku udah tahu nih ini yang selama ini aku pelajarin gitu. Bisa aku terapin di media sosial dan ternyata sekarang juga lagi tren. Oke juga nih gitu. Karena sebetulnya dengan minimnya pemantik atau tren itu tadi, Gen Z tuh cenderung orang-orang yang takut untuk dikritik gitu. Okay. Nah, jadi ketika ada tren, wah ini ramean nih, berani nih gitu. Ya artinya nggak sekedar ikut-ikutan tren, tapi memang mereka di survei juga secara pengetahuan sudah punya tahu teorinya, pengetahuan tentang perubahan iklim, terutama Gen Z tadi ya. Iya. Milenial juga apa? Kalau milenial iya sih kurang lebih sama. Kurang lebih sama, yang beda mungkin ke atas. Nah, terkait gerakan-gerakan di medsos atau gerakan digital ini, Kak Dadi, ini kan sebenarnya juga bukan tidak ada kritik, tapi juga banyak kritik lah ya. Salah satunya dia dinilai slacking nih. Karena tadi cuman rebahan doang, terus kemudian ngetik apa tuh. Lalu kemudian kalau mungkin nggak punya waktu, sibuk kerja dan lain sebagainya lewat dari sela-sela waktu kerja, ngetik dengan jempolnya dia melakukan suatu gerakan-gerakan. Bisa nggak sih kita berharap sama gerakan yang slacking model jempol ini? Jadi gimana tanggapannya? Itu tadi saya pengen bilang bahwa kita harus banyak belajar dari kasus-kasus besar nih. Bahwa media sosial ini punya peran yang sangat besar, revolusi digital. Kita nggak tahu akan sampai mana yang paling besar dampaknya. Tapi kalau kita lihat gerakan-gerakan di dunia, di Timur Tengah misalnya, gerakan kesadaran baru di kalangan anak-anak muda untuk melakukan perubahan rezim ya politik di Timur Tengah dan Afrika Utara, itu kan juga banyak didorong oleh anak-anak muda yang waktu itu kita nggak pernah tahu mereka aktivitasnya apa sih di media sosial dan di internet. Tapi ternyata dari Tahrir Square di Mesir itu kita lihat bahwa gerakan itu benar-benar nyata adanya. Apalagi di dalam konteks masyarakat yang secara politik kebebasannya mungkin masih terbelenggu oleh sistem politik yang otoriter atau apa gitu kan. Media sosial adalah salah satu cara yang paling ampuh untuk melakukan itu. Tentu saja di Indonesia kita punya syukur alhamdulillah survei banyak menyebutkan Indonesia salah satu negara dengan penduduk yang sangat aktif secara media sosial dan internet, dan tergantung apakah konten-konten mana yang bisa kita buat untuk mewarnai itu sehingga perannya bisa lebih positif dan tentu saja sesuai dengan keinginan teman-teman sendiri yang bergerak di bidang agama dan lingkungan ini. Kalau saya sih optimis dan positif ya. Cuma kita nggak tahu apakah gerakan ini akan ke arah mana nanti. Kan kita perlu dukungan yang lain juga. Tahun 2024 bulan Maret ketika New York Times
memberitakan tentang gerakan kesadaran baru di kalangan aktivis-aktivis keagamaan Islam di Indonesia, apa yang dia sebut sebagai Green Islam itu. Ngambil contohnya kan hal-hal yang besar, Masjid Istiqlal, udah pasang panel surya, terus Green ada Mosque. Green Mosque, kemudian mulai membawa di beberapa kota. Itu kita cukup senang, ya kan, dan itu termasuk awal-awal kita juga melakukan riset dan survei di PPIM dengan kegiatan REACT. Tapi baru ketahuan seberapa banyak sebetulnya di tingkat akar rumput masyarakat itu mulai terlibat, kan baru tahunya setelah kita melakukan penelitiannya yang dikomandoi oleh Pak Testriono itu, namanya grassroots innovation kalau nggak salah. Jadi inovasi akar rumput itu ternyata udah sejauh itu gitu. Meskipun kita tahu kalau dari literatur kan, kalau tidak salah isu agama dan lingkungan mulai diwacanakan ya akhir tahun 70-an, awal 80-an, tahun 90-an udah mulai ini ada tokoh seperti Pak Quraish Shihab atau Kiai Ali Yafi atau beberapa organisasi di bawah ormas-ormas besar, tapi sifatnya sangat lokal kan, masih belum terlalu besar pengaruhnya, dan makanya ada ada anggapan bahwa ini hanya berlaku di kalangan elit yang terdidik tertentu aja. Iya. Tapi sebagaimana survei. Nah, tapi kita lihat sekarang follower baru yang juga banyak memberikan respon positif di konten-konten REACT di PPIM itu juga anak-anak muda kan gitu kan. Dan itu menurut saya terus akan berkembang, dan generasi rebahan, kemudian yang hanya aktivitas jempol macam, kita nggak bisa anggap enteng. Iya. Mereka adalah calon-calon kelompok orang yang akan menentukan masa depan kita. Tinggal bagaimana dengan jempol-jempolnya itu kita lebih dorong, bukan kita arahkan ya, tapi kita berikan tawaran-tawaran alternatif konten yang lebih positif, yang lebih menggugah, yang lebih inspiratif, yang memotivasi, yang membuat mereka senang bahwa bahwa sesuatu yang green juga masa depan kita, dan nggak ada yang jelek dengan green sebetulnya, cuman ya kita perlu berkongsi, bekerja sama antara satu dengan yang lain. Kita ke pemerintah juga udah banyak melakukan upaya-upaya itu. PPIM udah membuat policy paper ke berbagai kementerian, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Agama, dan beberapa proyek strategis di kementerian itu kan juga sudah kelihatan gitu. Bicara soal ekoteologi, kemudian ada Green Mosque, ada penanaman sejuta pohon, macam-macam yang itu inline dengan semangat dan concern dari teman-teman yang melakukan penelitian di bidang agama dan lingkungan. Saya kira itu hal yang positif deh. Saya tangkap dari Kak Dadi tadi, tapi artinya kan nggak sekedar gerakan itu berarti nggak sekedar di medsos pada dirinya, itu akan merambah ke keluar ke real life begitu. Betul. Nah ini pula lah mungkin yang membawa PPIM nih, akhirnya nggak cuma riset, tapi riset in action gitu loh. Ada beberapa action yang dilakukan yang berbasiskan dari hasil-hasil risetnya. Boleh dong Kak Zela mungkin diceritain nih, karena tadi selain sibuk dengan riset lalu kemudian disebarkan di sosial media, seperti apa bentuk dari action PPIM tentang lingkungan ini? Iya, action yang lain ya. Jadi kalau di PPIM itu udah banyak banget action yang dilakuin seputar agama dan lingkungan. Bukan cuma di media sosial aja, tapi memang in real life juga. Seperti yang tadi Pak Dadi sampaikan, kita ada youth camp, ada festival REACT Day, terus juga ada kemarin publikasi itu publikasi buku itu roadshow di 5 kota kayak gitu kan. Itu banyak banget. Terus capacity building. Capacity building juga itu pesantren ya. Kalau itu ke pesantren gitu kan, khusus untuk petinggi pesantren gitu kan. Nah, terus juga ada jadi ngeblank kan Det. Pemerintah. Oh iya, kalau itu tadi untuk ke anak muda juga belum selesai nih Det, masih ada online competition. Terus juga banyak sih, kita sampai menghadiri kegiatan-kegiatan seperti World Humanitarian Day,
Nah, itu kami buka booth di sana dan alhamdulillahnya banyak banget yang datang ke booth kami tanya tentang penelitian agama dan lingkungan itu apa sih, tentang apa sih, bagaimana hasilnya gitu. Anak-anak muda itu curious banget ternyata. Itu anak muda tuh kritis ya sekarang kayak gitu. Terus kalau untuk yang tadi pemerintah ya, pemerintah itu tadi udah pada dijelasin juga, ada policy paper, policy brief, kita ada expert meeting juga. Expert meeting itu ada dari kementerian dan lembaga, terus juga dari CSO ya. Itu orang-orang semua yang terlibat di bidang lingkungan dan agama itu kita satuin dan kita ngobrol di situ bagaimana masukan yang baik untuk para pembuat kebijakan kayak gitu sih, Det. Dan beruntungnya sudah ada, mungkin nggak tahu ini ya, ini ada korelasinya apa tidak, tapi setelah kita advokasi, nggak lama setelah itu sudah ada green ekoteologi dari Kementerian Kementerian Agama. Betul. Baik, ini sepertinya cukup. Terima kasih banyak Kak Dadi dan Zela. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Dedi. Sudah hadir di sini. Terima kasih banyak kepada kawan-kawan penonton sudah menonton. Bagi kawan-kawan yang ingin mendownload buku hasil-hasil riset PPIM secara lengkap, boleh download bukunya di website PPIM UIN Jakarta. Baik, terima kasih banyak, dan ketika penelitian menemukan suara, maka yang terjadi adalah data yang bercerita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye-bye.